Saya sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu semuanya dan juga terima kasih kepada para ketua yang telah mengundang saya untuk hadir pada pagi hari ini. Setelah 8 tahun kita bekerja keras membangun negara kita Indonesia, membangun jalan-jalan nasional baik di Jawa maupun di luar Jawa, membangun jalan tol baik di Jawa maupun di luar Jawa, dan juga jalan-jalan kecil di desa, jembatan-jembatan kecil di desa lewat dana desa. Kita juga membangun airport baru, membangun pelabuhan-pelabuhan baru utamanya di luar Jawa. Inilah yang namanya fondasi infrastruktur. Jalan apakah perlu? Pelabuhan apakah perlu? Airport apakah perlu? Semua itu diperlukan. Di Jawa maupun di luar Jawa sangat-sangat diperlukan karena itu menjadi sebuah fondasi kita untuk bersaing dengan negara-negara lain. Tidak mungkin kita bersaing dengan negara-negara lain kalau jalannya becek. Benar? Tidak mungkin kita bisa bersaing dengan negara lain kalau kita tidak punya airport di provinsi-provinsi yang kita miliki. Benar? Dan dengan infrastruktur itulah rakyat diberikan kemudahan untuk membawa produk-produknya. Petani bisa membawa padinya dari desa ke kota. Nelayan bisa menjual ikannya dari desa ke kota karena ada infrastruktur. Setuju enggak? Dan juga produk-produk UMKM yang ada di kampung-kampung, yang ada di desa-desa bisa dibawa ke kota, bisa diekspor karena kita memiliki pelabuhan, karena kita memiliki airport, karena kita memiliki jalan-jalan. Dan kita tahu jalan tol di Pulau Jawa sudah menyambung dari barat sampai ke timur. Kurang sedikit saja di Banyuwangi. Nanti tahun ini insya Allah tahun 2023 insya Allah akan dikejar untuk segera diselesaikan. Siapa yang rumahnya Palembang atau Lampung? Coba dulu sebelum ada jalan tol dari Lampung ke Palembang berapa jam? Berapa jam? Sekarang berapa jam? Bisa separuhnya karena kecepatan, oleh sebab itu kecepatan logistik, kecepatan mobilitas orang dan barang itu bisa dipercepat. Kita juga telah membangun bendungan-bendungan plus irigasinya. Sampai akhir tahun ini 38 bendungan besar yang kita bangun. Ini untuk siapa? Untuk para petani di desa-desa kita. 74.800 desa yang kita miliki. Dan pembangunan, sekali lagi ingin saya sampaikan, pembangunan tidak Jawa sentris, tidak hanya di Jawa, tetapi pembangunan juga dilakukan di luar Jawa, dan justru sekarang lebih banyak yang di luar Jawa. Bapak Ibu setuju? Karena kita ini memiliki sekarang 38 provinsi, memiliki 514 kabupaten dan kota, memiliki 17.000 pulau. Jadi kalau yang dibangun hanya Jawa, yang di luar Jawa akan merasakan tidak adanya pemerataan. Betul enggak? Dan pembangunan infrastruktur itu akan menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi yang baru. Akan ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya berikan contoh, di Mandalika. Dulunya Mandalika itu memang pantainya cantik, tapi karena tidak ada infrastruktur, tidak disiapkan dengan baik. Tetapi setelah adanya sirkuit MotoGP, sekarang Mandalika menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Coba dilihat, Bapak Ibu kalau pengen lihat cantiknya pantai-pantai kita dan laut kita, datang ke Labuan Bajo yang telah kita selesaikan, kita kerjakan. Itu juga titik pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Juga di Likupang, meskipun belum selesai, tetapi kita harapkan tahun depan akan diselesaikan. Likupang di Sulawesi Utara. Inilah nanti yang akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Artinya tidak hanya di Jawa saja, tetapi juga di luar Jawa. Juga daerah-daerah industri, Bapak Ibu sekalian bisa lihat.
di luar Jawa sekarang ini berkembang sangat pesat. Coba dilihat di Morowali. Ada yang dari Morowali. Morowali sekarang menjadi kawasan daerah industri baru Indonesia. Juga yang berada di WDB, ada yang dari Maluku Utara. Menjadi daerah, menjadi titik, menjadi sentra ekonomi baru karena di situ ada kawasan industri WDB. Kalau titik-titik pertumbuhan ekonomi baru ini semakin banyak di wilayah-wilayah di luar Jawa, maka lapangan kerja akan terbuka sebanyak-banyaknya. Setuju? Karena problem besar kita adalah lapangan kerja. Kenapa? Karena penduduk kita ini gede sekali, banyak sekali. 278 juta penduduk kita. Inilah yang menyebabkan ekonomi di daerah bertumbuh. Pembangunan infrastruktur besar-besaran selama 8 tahun, hasilnya mulai kita rasakan, tetapi akan lebih dirasakan itu 5 atau 10 tahun yang akan datang. Itu akan dirasakan oleh anak cucu kita. Inilah yang kita siapkan. Mulai dari sekarang, fondasi penting bagi membangun negara kita menjadi negara maju. Sekarang kelihatan. Di negara-negara lain sekarang sulit semuanya. Dunia sekarang ini sangat sulit semuanya. Harga-harga semuanya naik sampai 2 kali lipat, 50%. Tetapi di negara kita bisa kita kendalikan dengan baik. Bisa kita kendalikan dengan baik. Negara-negara besar sekarang ini resesi. Negara kita masih bisa tumbuh 5,72% di kuartal ketiga. Hati-hati, kita semuanya tetap harus waspada, tetap hati-hati. Waspada dan hati.